Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amir Hamzah dengan NIM D170220022 pada Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas R2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya terhadap beberapa jurnal pada mata kuliah Unit Proses, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengolahan pangan, yaitu adalah metode ohmic heating. Di sini ada 6 poin pembahasan. Itu pertama adalah definisi, yang kedua adalah prinsip kerja, yang ketiga adalah penerapan, yang keempat adalah alat, yang kelima adalah pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama adalah definisi. Pemanasan Joule ataupun pemanasan ohmik adalah proses di mana aliran arus listrik melalui konduktor menghasilkan panas, yang mana pada hukum pertama Joule juga dikenal di negara-negara bekas Uni Soviet sebagai hukum Joule ataupun Les, menyatakan bahwa daya pemanasan yang dihasilkan oleh suatu pengantar listrik sama dengan hasil kali hambatannya dan juga kuadrat arus. Yang kedua, prinsip kerja. Bagaimana sih prinsip kerja pemanasan ohmik? Dengan namanya ohmik itu sendiri, itu adalah satuan dari hambatan arus listrik, yang mana pengolahan terma di mana arus listrik bolak-balik dialirkan melalui makanan yang bertindak sebagai hambatan listrik, yang mana itu adalah memiliki satuan ohm. Makanya namanya ohmic heating. Dan energi listrik dihamburkan menjadi panas untuk memberikan pemanasan yang cepat dan seragam ke seluruh produk. Dalam pemanasan ohmik, energi panas muncul dari dalam makanan. Bisa dilihat di sini pada ohmic heating, yang mana dari power supply akan mengalirkan listriknya terhadap makanan, yang mana akan ditutup oleh elektroda. Jadi konsep ini sama seperti baterai. Jadi dia ini akan mengalirkan listrik, yang mana makanan ini akan terjadi ataupun mengalami pemanasan karena dialiri listrik, yang mana makanan ini berperan sebagai penghambat dari alur listrik. Contohnya seperti baterai, apabila kita gunakan secara terus-menerus dan dialiri listrik secara terus-menerus, suhunya akan meningkat. Disitulah mengapa home heating bisa ditemukan. Di sini ada alatnya, bisa dilihat alatnya pada sisi kiri itu adalah secara real, yang di sebelah kanan adalah secara ilustrasi, yang mana komputer ini mengontrol dari seluruh data, dari data logger masuk ke dalam komputer, oscilloscope datanya dari masuk ke dalam komputer, sedangkan function generator ini jadi sumber energi, serta power amplifier telah mengatur power dari ohmic heating, yang mana ohmic heating chamber itu di tengah-tengah ada makanan dan juga diapit oleh dua elektroda untuk mengalir listrik agar makanan ini bisa dialiri listrik dan berperan sebagai penghambat arus listrik dan mengalami pemanasan. Lalu step 4, yaitu adalah 4 ataupun 3 jurnal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Pertama itu adalah ohmic heating effect on Listeria monocygenes inactivation. Jadi bagaimana peran si ohmic heating dalam inaktivasi mikroorganisme pada sausage ataupun sosis. Yang kedua adalah peran ataupun aplikasi ohmic heating kepada susu bebas laktosa dalam melakukan pasteurisasi, dengan membandingkan mereka mempasteurisasikan susu ini dengan konvensional heating. Yang ketiga adalah ohmic heating pre-treatment to accelerate black garlic processing. Jadi bagaimana ohmic heating ini bisa mempercepat proses pembuatan black garlic. Nih, di sini ada stepnya. Bagaimana sih ohmic heating itu bisa membunuh mikroorganisme pada sosis. Bisa dilihat di sini bagaimana ilustrasi dari penerapan ohmic heating dalam sosis menggunakan ohmic heating chamber pemasan ohmic, terdapat elektroda dan juga disela-selai oleh rak-rak yang berupa elektroda ini, di antaranya tempat kita menaruh sampel agar sampel itu bisa dialiri oleh listrik. Yaitu di sini ada tabel satu, bagaimana sih peran dari ohmic heating. Bisa dilihat pada tabel, yaitu adalah komparasi microbial inactivation in vacuum packed sausage between conventional and ohmic heating treatment. Di sini bisa dilihat pada CT ataupun konvensional thermal dalam suhu 30 sekon dan 2 menit. Dibandingkan dengan OH ataupun ohmic heating, microbial population level ini sangat berbeda jauh, yang mana pada CT 30 second dan CT 2 menit
finalisasinya yang dari awal inisial itu sama 10 pangkat 5 atau 100.000 CFU per gram. Dalam finalisasi, bagian ohmic heating inilah yang paling kecil, yang mana dia berkisar di bawah dari 10 pangkat 1, itu di bawah dari 10 mikroba population levelnya dari CFU per gram. Di sini adalah yang kedua, bahasan adalah ohmic heating pada susu. Bisa dilihat pada sini bagaimana sih protein content dan ke pH values of milk sample yang pada saat itu kita berikan perlakuan ohmic heating dan juga metode yang konvensional. Di sini bisa dilihat raw milk yang pertama itu protein kontennya adalah 1, 3,01 dan pH-nya 0,75. Sedangkan pada lactose free bebas laktosa dan normal menggunakan elektroda ataupun ohmic heating bisa dilihat tabel pada di sini tidak berbeda jauh konten protein pada susunya dibandingkan dengan yang menggunakan mode konvensional yang mana 3,3,01 dibandingkan 3,72 tentu lebih dekat 2,90 yang mana menggunakan pengolahan pasteurisasi menggunakan titanium elektroda. Dan untuk penilaian tertentu bahwasanya mean, signifikan levelnya ini pada P kurang dari 0,05 ataupun pada tingkat kepercayaan 95%. Begitupun pada pH. Pada pH ini tidak terlalu berbeda jauh dengan susu yang apa namanya? Susu yang mentah yang mana pada saat ini apabila terlalu banyak mengalami perubahan pH akan merusak ataupun mendenaturasi protein dari susu ya, atau sampel ini. Bisa dibahas, ini adalah pembahasan tadi sebelumnya dalam bentuk paragraf. Yang selanjutnya adalah ohmic heating black garlic, yang mana pembuatan black garlic ini menggunakan satu awal yaitu fresh garlic, sedangkan kalau bagian kanan itu kita langsung aja ke traditional treatment yang menggunakan 70 Celcius 30 hari. Sedangkan apabila kita menggunakan pre-treatment ohmic heating yang menggunakan listrik tadi, kita melakukan treatment untuk perlakuan awal bisa menurunkan hingga 18 hari, yang mana hanya membutuhkan 12 hari dalam membuat black garlic. Di sini bisa dilihat bagaimana sih pengaruh dari ohmic heating dan juga menggunakan metode konvensional dalam membentuk black garlic, yang mana tingkat intensitas warnanya ini tidak terlalu tidak berbeda, tapi jangka waktu ini sangat jauh. Yang pertama 12 hari, yang ketiga adalah 30 hari. Di bagian B ini bisa dilihat bagaimana perubahan warna dari garlic yang berbeda dengan menggunakan ohmic heating ataupun menggunakan konvensional. Bisa dilihat bahwasanya tidak terlalu rusak apabila kita melihat menggunakan ohmic heating. Jadi kesimpulannya, ohmic heating ini dikenal sebagai pemanasan hambatan listrik sesuai dengan namanya, pemanasan hambatan langsung ataupun pemanasan jauh, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri makanan yang memiliki aspek prospek cerah untuk masa depan. Yang mana pada pembahasan tadi ada bisa pasteurisasi dan juga ada perlakuan awal untuk membuat black garlic. Lalu yang satu lagi juga bisa banyak manfaatnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.